Halo, Assalamualaikum cuaner. Pada kesempatan silaturahim kita kali ini, kita akan membahas aplikasi trading dari Phillip Securities, yaitu aplikasi POMS ID. Apakah aplikasi POMS ID ini? Apa kegunaannya? Dan apa saja fitur-fitur yang ada di dalamnya? Apakah fitur yang ada di dalamnya bisa memberikan data yang maksimal untuk mendapatkan cuan yang maksimal? Kita akan melihatnya sebentar lagi. Sebelum membahasnya, bila cuaner ingin memberikan saran, kritik, atau masukan, silahkan tulis di kolom komen. Bila cuaner ingin memberikan like ataupun dislike, itu pun tidak apa. Tidak ada yang akan tersakiti. Dan jangan lupa ditunggu subscribe. Sebelum kita membahas fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini, secara umum aplikasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk berinvestasi di pasar modal dan reksadana dalam satu platform. Di dalamnya terdapat dua layanan, yaitu ProStock dan ProFund. Di dalam halaman utamanya akan terdapat fitur ProStock dan ProFund. Di dalam fitur Running Trade, kita akan bisa melihat pergerakan transaksi dari awal pembukaan hingga penutupan perdagangan. Di dalam fitur Research, kita bisa melihat beberapa data yang ditampilkan baik secara teknikal, berita, dan lainnya. Di dalam fitur chart, kita bisa melihat pergerakan indeks mulai dari satu hari, melalui hari, satu bulan, satu tahun. Di dalam fitur chart ini, kita juga bisa melihat secara minute, secara 1 menit, 5 menit, 30 menit, di dalam fitur chart ini, kita juga bisa melihat beberapa indikator yang ada di dalamnya. Dari Bollinger Band, Ichimoku-Kla, MACD, dan lainnya. Di dalam fitur indeks dan currency, kita bisa melihat indeks dari IHSG, Nikkei, Hang Seng, mata uang dolar, Amerika, Singapura, Euro, Cina Yuan.
Di dalam fitur Stock Scanner, kita bisa melihat fitur technical, fundamental, candlestick. Kita bisa melihat beberapa acuan seperti beberapa saham yang higher high, overbought, rising volume, dan lainnya. Di dalam fitur fundamental, kita bisa melihat acuan melalui first earning ratio, PBV, ROE, dan lainnya. Di dalam fitur candlestick, kita bisa melihat beberapa acuan yang bullish, bearish, dan indikasi. Di dalam fitur news, kita bisa melihat berita-berita yang ada baik dari dalam maupun dari luar negeri, menyangkut emiten dan beberapa hal lainnya. Di dalam fitur stock profile, kita bisa melihat ke dalam emiten. Bisa melihat pergerakan harga dari awal perdagangan sampai penutupan. Kita bisa melihat berapa net sell asing dari semua market, negosiasi dan tunai, sampai reguler. Di dalamnya juga ada fitur fundamental. Fitur fundamental ini memberikan data-data laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh emiten. Kita bisa melihat indikasi per earning ratio, PBV, return of asset, laporan keuangan apakah lebih baik dari sebelumnya, berapa revenue, berapa net profit. Di dalamnya juga ada fitur corporate action. Di dalam corporate action ini kita bisa melihat emiten ini melakukan aksi korporasi seperti pembagian dividen, berapa nilainya, kapan dibagikannya. Selain itu juga ada fitur news. Selanjutnya ada fitur top stop.
dalam fitur top stock ini kita bisa melihat top frekuensi, top volume, top value, top gainer, dan top loser. Di dalam fitur watchlist kita bisa menaruh beberapa emiten yang kita akan perhatikan, baik yang kita punya ataupun yang belum kita miliki, tapi kita bisa memantau pergerakannya. Dalam fitur ini kita bisa menambah dan mengkurangkan emiten apa saja yang ingin dikeluarkan dari daftar yang kita inginkan. Demikian cuaner, review singkat aplikasi POMS ID dari Philips Sekuritas. Apakah fitur-fitur yang ada di dalamnya mampu membantu cuaner untuk mengumpulkan data, untuk mengambil keputusan, dan untuk mendapatkan cuan yang maksimal? Kita kembalikan semuanya ke cuaner. Terima kasih cuaner atas silaturahimnya kali ini. Wassalam.